Oke, selamat siang, selamat datang di perkuliahan Praktikum Teknik Reaksi Kimia dan Katalis. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai reaksi kimia orde 2 dan pada job praktikum kalian itu judulnya adalah reaksi bimolekuler irreversible. Oke ya, jadi reaksi bimolekuler irreversible itu adalah reaksi kimia yang melibatkan dua molekul atau dua partikel reaktan yang bertumbukan secara bersamaan untuk membentuk produk. Secara umum reaksinya dapat ditulis sebagai berikut ya. Misalkan ada dua zat yang berbeda, anggaplah zat itu zat A dan zat B. Mereka bereaksi dalam sebuah peristiwa tumbukan efektif menghasilkan sebuah produk. Namun, apabila kedua reaktan sama, maka bisa jadi di situ ada dua molekul zat yang sama. Di sini dituliskan 2A, itu dia mengalami peristiwa tumbukan efektif sehingga menghasilkan produk. Pada job praktikum, sering diamati pada proses kinetika saponifikasi. Karakteristik reaksi bimolekuler ini yang pertama adalah melibatkan dua spesies reaktan, bisa sama atau berbeda. Dan yang kedua, reaksi berlangsung melalui tumbukan antar molekul. Dan yang ketiga, laju reaksi akan berbanding lurus dengan hasil kali konsentrasi kedua reaktan. Lalu yang keempat, total order reaksinya adalah 2. Dan yang terakhir, reaksinya bersifat irreversible atau tidak ada reaksi balik gitu ya dalam kondisi tertentu. Selanjutnya adalah mekanisme reaksi bimolekuler. Jadi di sini reaksi ini terjadi melalui tumbukan efektif, sesuai dengan teori tumbukan atau collision theory. Agar tumbukan menghasilkan reaksi, maka molekul harus saling bertemu atau frekuensi tumbukannya tinggi, lalu energi tumbukan itu lebih besar dibandingkan energi aktivasi, dan orientasi molekul harus tepat agar ikatan yang lama putus dan ikatan baru terbentuk. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat gitu ya bahwa ada grafik laju reaksi orde 2 tuh ya. Jadi di sini kita perlu tahu dulu reaksi orde 2 itu adalah reaksi kimia yang laju reaksinya berbanding lurus dengan kuadrat konsentrasi atau reaktan atau juga berbanding lurus dengan hasil kali konsentrasi dua reaktan yang berbeda. Secara umum, persamaan laju reaksi akan ditulis sebagai berikut. R sama dengan K konsentrasi A kuadrat atau R sama dengan K dikali konsentrasi A dan konsentrasi B. Kemudian berikut adalah grafik antara laju reaksi terhadap konsentrasi pereaktan. Nah, selanjutnya gitu ya, kalau misalnya di pertama tadi kita sudah tahu bahwa persamaan reaksi bimolekuler itu akan melibatkan dua spesies atau dua zat gitu ya. Misalkan di sini persamaannya dituliskan A plus B menjadikan produk gitu ya. Sehingga laju reaksi ini berorde 2 dan persamaannya akan ditulis R sama dengan minus dA per dt sama dengan minus dB per dt atau sama dengan K konsentrasi A dikalikan konsentrasi B. Ingat, K itu adalah konsentrasi, mohon maaf, K itu adalah konstanta laju reaksi orde 2, gitu ya, dengan satuan liter per mol menit. Di sini akan ada dua syarat gitu ya di reaksi bimolekuler irreversible ini. Yang pertama, jika konsentrasi kedua reaktan sama, maka A sama dengan B. Atau di sini konsentrasi A akan sama dengan konsentrasi B yang disimbolkan dengan amin X. Amin X itu adalah konsentrasi reaktan pada waktu T. Sehingga akan dituliskan persamaan 1 dx per dt sama dengan K dikalikan A min X kuadrat. Atau di sini kita kelompokkan, yang X kita kelompokkan dengan X, yang T kita kelompokkan dengan satuannya ada T-nya juga, tuh ya. Kemudian di sini kita bisa lihat gitu ya, dx per A min X kuadrat sama dengan K dikalikan dt. Itu jadi persamaan 2. Selanjutnya,
Di sini kita substitusi integralnya dengan melakukan permisalan. Di sini kita misalkan U sama dengan A min X, sehingga DU sama dengan min DX. Sehingga integralnya akan berubah menjadi integral DX per A min X kuadrat persamaan 3 menjadi persamaan 4 gitu ya. Atau integral minus DU per U kuadrat. Dan disederhanakan lagi di persamaan 5 menjadi minus integral U pangkat minus 2 DU. Lalu selanjutnya kita sederhanakan lagi gitu ya. Sehingga si integral U minus 2 DU akan menjadi U pangkat minus 1 per min 1 sama dengan min 1 per U. Dan hasil akhirnya gitu ya akan kita lihat di persamaan 6 di mana integral dx per a min x kuadrat sama dengan 1 per u atau sama dengan 1 per a min x gitu ya. Belum selesai sampai di sini, kita integralkan dengan menggunakan batas awal dan juga batas akhirnya gitu ya, di mana x sama dengan 0 itu berarti t-nya sama dengan 0 ke kondisi batas atasnya gitu ya pada saat x sama dengan x dan t sama dengan t gitu ya. Ingat persamaan awal. Persamaan awalnya adalah dx per a min x kuadrat sama dengan kdt. Di sini kita selesaikan dulu persamaan yang ada di ruas sebelah kiri yang ini tuh ya. Sehingga kita masukkan ke persamaan 7 tuh ya. Kita beralih ke persamaan 7 yaitu integral 0 menuju x, dx per a min x kuadrat, itu akan menjadi 1 per a min x dengan batas bawah x sama dengan 0 dan x sama dengan x. Sehingga tuh ya, kita dapati hasil akhirnya itu di persamaan 8, yaitu 1 per a minus x dikurangi 1 per a. Jadi, setelah integral atau integrasi kedua sisi, maka akan didapati persamaan yang sudah hampir linier, gitu ya. Yang mana nanti bisa kalian lihat persamaan liniernya ada di persamaan 10, yaitu 1 per a min x sama dengan kt plus 1 per a. Sehingga nanti bisa kalian plotkan grafik linier, itu ya, yang ada di bawah sini, di mana sumbu x-nya adalah t, sedangkan sumbu y-nya adalah 1 per a min x. Itu ya. Jadi itu untuk syarat yang pertama, tuh ya, di mana konsentrasi A itu sama dengan konsentrasi B. Kemudian bagaimana dengan syarat yang kedua, gitu ya? Apabila konsentrasi kedua reaktan itu tidak sama, maka silakan praktikan, gitu ya, pada slide berikut. Jadi konsentrasi A itu nggak sama dengan konsentrasi B. Atau bisa kita tulis konsentrasi A sama dengan A minus X dan konsentrasi B sama dengan B minus X. Sehingga kita masukkan ke persamaan lajunya, tuh ya, di mana dx per dt sama dengan k dikalikan a min x dikalikan b min x. Sama seperti tadi, kita kelompokkan x dengan yang x gitu ya, kemudian t dengan yang komponen yang mempunyai satuannya itu sama, tuh ya, sehingga didapati persamaan 12 di mana dx per a min x dikali b min x sama dengan k dt. Hampir sama seperti tadi gitu ya, di mana persamaan persamaan jadinya itu gitu ya adalah sebagai berikut gitu ya. Nah, kita fokus dulu di ruas sebelah kirinya ya yang saya kasih kotak merah putus-putus ini gitu ya. Kemudian kita pecah menjadi pecahan parsial di mana di sini menjadi 1 per a min x b min x sama dengan a per a min x plus b per b min x. Di sini kita kalikan gitu ya, kita kalikan dengan a min x dan b min x. Sehingga akan menjadi 1 sama dengan a dikalikan b min x plus b dikalikan a min x. Ya. Di sini kita bisa menentukan a dan b dengan cara substitusi. Gitu ya. Nah, sehingga dengan untuk X sama dengan A gitu ya, maka nilai A-nya akan menjadi A sama dengan 1 per B min A gitu ya. Sedangkan kalau untuk X sama dengan B, nilai B-nya akan menjadi minus 1 per B min A. Sehingga dihasilkan persamaan 13 ini gitu ya. Lalu kita integralkan kedua sisi gitu ya.
sama seperti sebelumnya gitu ya. Di sini ada integral dari batas akhir gitu ya. Mohon maaf, dari batas awal 0 menuju batas akhir x. Dx per a min x dikalikan b min x sama dengan k dt dengan integral batas awal 0 dengan dan batas akhir t. Kita substitusi bentuk pecahan parsial yang tadi gitu ya. Sehingga nanti kita dapati persamaan yang ini gitu ya. Atau 1 per b min a integral 0 menuju x dikali 1 per a min x dikurang 1 per b min x dx sama dengan kt. Lalu yang saya kasih kotak putus-putus ini kalian integralkan masing-masing gitu ya. Dimana misalkan yang 1 per a min x gitu ya. Kita integralkan akan menjadi minus ln a min x. Begitu pula yang selanjutnya gitu ya, sama. Nah, sehingga gitu ya akan menjadi persamaan sebagai berikut gitu ya. Integral 1 per a min x dikurang 1 per b min x dx sama saja dengan minus ln a min x plus ln b min x. Dimana di sini akan kita dapati gitu ya. Ln b min x per a min x. Gitu. Kemudian kita terapkan batas integralnya tadi, gitu ya, dari 0 ke x. Sehingga nanti akan didapati persamaan akhir seperti yang di kotak kuning ini. Ln A B min X per B A min X sama dengan K B min A dikalikan T. Dari sini kita bisa plotkan gitu ya, di mana sumbu X-nya itu adalah T terhadap T gitu ya. Dan sumbu Y-nya adalah ln A dikalikan B min X per B dikalikan A min X. Itu ya. Nah, itu merupakan teori singkat gitu ya mengenai penurunan reaksi orde kedua, baik dengan syarat A sama dengan B, gitu ya, konsentrasi A dan B-nya sama, ataupun yang kedua adalah syarat di mana konsentrasi A itu tidak sama dengan B. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi perhitungan laporan.